Apakah kamu tahu ada negara di Afrika yang luas wilayahnya 3 kali lebih besar dari Jerman, lebih panjang daripada California dan Florida digabungkan? Tetapi hampir tidak ada orang yang tinggal di sana. Di tempat itu garis pantai membentang ribuan kilometer, namun tertelan kabut selama 180 hari setiap tahun. Sebuah negeri di mana para perempuan bertelanjang dada, tidak pernah mandi dengan air, dan menganggap memberikan istri kepada tamu sebagai bentuk kesopanan. Di sana berlian tergeletak tepat di bawah lapisan pasir dan minyak bumi memancar dari dasar laut. Tetapi masyarakatnya masih tinggal di pondok tanah, liat bercampur kotoran sapi. Negeri ini hadir seperti sebuah retakan aneh pada peta dunia modern. Sebuah tempat di mana alam tidak membutuhkan manusia, dan manusia pun tidak peduli pada bagian dunia lainnya. Selamat datang di Namibia. Sebuah negara dengan keindahan aneh kaya dan miskin yang berkelindan memberi kesan, seolah-olah kamu baru saja menapakkan kaki di planet lain. Jika kamu memperbesar peta Afrika lalu melihat ke pojok kiri bawah, kamu akan menemukan sebuah ruang kosong besar berwarna krem pucat, membentang sepanjang Samudra Atlantik. Dengan hanya 3 orang per kilometer persegi, Namibia resmi menjadi negara dengan penduduk paling jarang kedua di dunia, hanya kalah dari Mongolia. Namun bagian yang sulit dipercaya adalah 97% wilayah Namibia sama sekali tidak berpenghuni. Di seluruh dunia, dari Tokyo ke Rio, dari Kairo ke Los Angeles, orang-orang selalu memilih tinggal dekat laut. Laut memberi angin sejuk, hasil laut, perdagangan, pariwisata, pelabuhan, dan jalur perniagaan. Akan tetapi di Namibia justru sebaliknya. Penduduknya menjauh dari laut, seolah menghindarinya. Mayoritas tinggal jauh di pedalaman, banyak yang berjarak ratusan kilometer dari pantai. Mengapa begitu? Jawabannya bahkan membuat para ahli meteorologi terkejut. Skeleton Coast, Pantai Tengkorak. Sebuah wilayah di mana 180 hari setiap tahun tertutup kabut tebal, sampai-sampai kamu tidak bisa melihat 20 meter di depanmu. Pertarungan antara angin panas kering dari gurun dan arus dingin Benguela menciptakan iklim super aneh. Dingin, lembab, berkabut, dan mematikan. Kapal-kapal sejak abad ke-15 hingga abad ke-20 tetap saja karam di sini. Bukan karena badai, melainkan karena salah arah dalam kabut setebal bubur. Pernah ada marinir Jerman yang kapalnya karam lalu mencoba berjalan kaki masuk ke daratan. Tidak ada satupun yang selamat. Hari ini ratusan bangkai kapal tergeletak di atas pasir, berkarat patah, 2 hancur. Di dekatnya ada tulang gajah, tulang paus, bahkan tulang manusia. Secara harfiah ini adalah sebuah kuburan samudra. Dan tahukah kamu apa hal yang paling ironis? Di bawah lapisan pasir yang menutupi bangkai kapal itu terdapat berlian. Jutaan karat berlian terbawa angin dan ombak dari pedalaman ke dasar laut, lalu terhempas kembali ke daratan selama jutaan tahun. Namibia bagaikan seorang perempuan yang sekaligus memikat dan berbahaya. Alam tidak pernah mengundang manusia, tetapi menyembunyikan harta karun yang diidamkan seluruh dunia. Itulah paradoks pertama, sekaligus yang paling menarik dari negara ini, sunyi dan kosong hingga menusuk hati, tetapi tidak pernah terlupakan. Kamu sedang mengikuti cerita tentang Namibia, dari mana? Tinggalkan komentar di bawah untuk melihat seberapa jauh jarak kita. Untuk memulai keanehan tentang negara ini, mari kita mulai dari suku terkenal Namibia. Di tengah gurun kering Namibia, ada sebuah suku yang begitu unik hingga membuat dunia tercengang. Mereka tidak menggunakan air untuk mandi, tidak memakai bra, tidak menggunakan parfum. Namun para perempuan mereka justru dijuluki sebagai wanita tercantik di Afrika dan mungkin paling unik di planet ini. Itulah suku Himba, keturunan orang Herero kuno, hidup hampir sepenuhnya terpisah dari dunia modern. Begitu kamu memasuki desa mereka, pemandangan seolah membawa kita kembali ke masa lampau yang jauh. Para perempuan bertelanjang dada, mengenakan kain kulit sapi seluruh tubuh, dilapisi tanah merah, berkilau rambut dikepang tebal berwarna merah menyala, tampak seperti tali yang dipahat dengan teliti menggunakan lumpur dan mentega susu. Mereka tidak membersihkan diri dengan air. Sebagai gantinya, setiap pagi mereka membakar tumbuhan harum dalam periuk tanah kecil, menutupi tubuh dengan kain, lalu mengukus diri seperti sebuah ritual kuno. Setelah itu, mereka mengoleskan campuran ojize.
Tanah liat merah dicampur dengan mentega dan ramuan ke seluruh tubuh sebagai semacam kosmetik alami untuk mempercantik, melindungi dari sinar matahari, mengusir serangga, dan yang paling istimewa, memberi aroma yang memikat. Di sini mandi dengan air adalah hal terlarang karena air adalah harta berharga yang hanya digunakan untuk minum dan memasak. Sedangkan tanah merah adalah simbol kecantikan, kehidupan, dan feminitas. Setiap gaya rambut juga merupakan sebuah pernyataan hidup. Anak perempuan kecil menggulung rambut ke depan. Gadis remaja yang memasuki masa pubertas mengenakan mahkota dari kulit sapi. Perempuan yang sudah menikah mengepang rambut secara rumit mencerminkan status mereka dalam komunitas. Lalu laki-laki, mereka bangga dengan kulit gelap terbakar matahari dan bekas luka berburu sebagai semacam lencana keberanian. Desa Himba tidak memiliki pagar, juga tidak ada kamar mandi. Setiap gubuk kecil terbuat dari lumpur dan kotoran sapi beratap daun mopane tersusun melingkar mengelilingi api suci yang dianggap sebagai pusat jiwa seluruh klan. Api ini tidak pernah padam. Ia adalah jembatan antara yang hidup dan leluhur. Saat seorang bayi lahir, ia dibawa ke api suci untuk diperkenalkan dengan para leluhur yang telah tiada. Dan jika kamu adalah tamu asing, jangan pernah berjalan melewati antara api dan gubuk kepala suku. Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap roh leluhur, bahkan lebih serius daripada mencuri. Namun yang membuat dunia benar-benar terkejut adalah aturan keramah tamahan orang Himba. Ketika seorang pria menyambutmu, terutama jika kamu adalah tamu laki-laki terhormat, ia bisa saja menawarkanmu untuk tidur bersama istrinya pada malam itu. Ini bukan lelucon, bukan pula adat kuno yang sudah hilang, tetapi sebuah kenyataan yang masih hidup hingga hari ini. Bagi orang Himba itu adalah puncak penghormatan, cara untuk menunjukkan, aku percaya padamu. Kamu adalah saudara, bukan orang asing. Tentu saja sang istri boleh menolak jika merasa tidak nyaman. Tetapi dalam banyak kasus keheningan dianggap sebagai persetujuan. Sebaliknya, jika tamunya adalah perempuan dan dekat dengan sang istri-istri, itu bisa menyerahkan sahabatnya kepada suami sebagai sebuah isyarat perdamaian. Bentuk berbagi yang aneh tetapi telah diwariskan lintas generasi. Bagi dunia barat, hal ini bahkan melampaui imajinasi. Namun dalam masyarakat Himba, seks bukanlah soal kepemilikan, melainkan soal kepercayaan. Bukan milik individu, melainkan milik komunitas. Sekilas terdengar naluriah primitif, tetapi semakin lama kamu mengamati semakin terasa bahwa di balik liarnya ada sesuatu yang sangat manusiawi, sangat tulus, dan sangat utuh. Kehidupan aneh itu telah ada selama ratusan tahun, hampir tidak terpengaruh oleh dunia luar. Tetapi ada satu hal yang menarik orang Eropa datang ke sini, sesuatu yang berkilau di bawah lapisan pasir yang tampak tak berguna. Dan saat itulah demam berlian dimulai. Di California, ketika orang menemukan emas di Sutter's Mill pada tahun 1848, seluruh Amerika dilanda demam. Kota-kota bermunculan, bang-bang, dibuka jalur kereta api lintas benua lahir. Di Namibia, ketika seorang petani menemukan berlian pertama di bawah pasir pada tahun 1008, Tram Sau Muoi Sau. Bukan penduduk lokal yang berbondong-bondong menambang, melainkan tentara Jerman datang untuk menduduki seluruh negeri. Hanya karena sebuah batu berkilau, Namibia terjerat dalam lingkaran kolonialisme selama lebih dari 1 abad. Orang Jerman tidak hanya datang untuk mengambil sumber daya. Mereka datang untuk merebut tanah, menetapkan hukum membunuh orang, dan membangun mesin penghisap kekayaan dari Afrika menuju Eropa. Suku-suku asli seperti Herero dan Nama dibantai. Puluhan ribu orang dipaksa masuk ke kamp konsentrasi. Banyak yang mati kelaparan, kehausan, atau karena kerja paksa. Hingga pemerintah Jerman modern harus menyampaikan permintaan maaf dan memberikan kompensasi lebih dari 1 miliar euro karena kejahatan sejarah ini telah diakui sebagai genosida yang terencana. Namun perburuan harta karun itu tidak berhenti di sana. Mereka menemukan bahwa berlian Namibia tidak terkubur dalam-dalam di tanah seperti di Afrika Selatan atau Rusia. Berlian itu terbawa sungai Orange dari dataran tinggi menuju laut, lalu dihantam balik oleh arus dingin Benguela hingga tersangkut di lapisan pasir pesisir. Artinya kamu hanya perlu menggunakan mesin penyedot pasir, seperti penyedot debu, untuk mengumpulkan batu-batu mulia terindah di planet ini. Saat ini sebuah kapal modern bernama Harta Karun Benguela, senilai $420 juta, dioperasikan di laut, khusus untuk menyedot berlian dari dasar samudra.
Kapal itu bisa menghasilkan ratusan juta dolar per tahun hanya dengan melintas di perairan tandus yang tidak berpenghuni. Namun mari berhenti sejenak dan melihat ke daratan. Hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari pantai, terdapat desa-desa tanpa listrik, tanpa air bersih, tempat penduduk masih hidup dengan lilin tungku kayu dan sumur timba. Anak-anak pergi sekolah tanpa alas kaki dengan perut kosong, tanpa tahu bahwa tepat di bawah pasir tempat mereka bermain bisa saja terdapat sebuah berlian bernilai 10.000 dolar. Mengapa demikian? Karena 90% industri berlian Namibia dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Eropa, sebagian besar oleh De Beers, konglomerat yang pernah dituduh sebagai penguasa pasar berlian dunia. Pemerintah Namibia hanya memegang sekitar 10% saham, dan hanya segelintir kecil, sekitar 400 hingga 500 keluarga keturunan Eropa, yang memiliki hampir setengah tanah pertanian paling subur. Kamu bisa menyebutnya kolonialisme gaya baru. Di atas kertas negeri ini luar biasa kaya, tetapi rakyatnya masih hidup seolah-olah belum pernah melewati abad ke-19. Berlian pernah menjadi harta karun terbesar di sini, namun hari ini sesuatu yang berada di dasar laut Namibia bahkan jauh lebih berharga, yaitu minyak bumi. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar milik orang Namibia? Pada bulan Februari 6, 2022, sebuah berita mengguncang seluruh industri energi dunia. Namibia, sebuah negara yang hampir tidak pernah disebut, baru saja menemukan ladang minyak raksasa di bawah laut. Bukan hanya satu, melainkan beberapa ladang berturut-turut, dengan cadangan yang diperkirakan mencapai 11 miliar barel minyak. Sebagai perbandingan, seluruh cadangan minyak terbukti di Amerika Serikat hanya sekitar 44 hingga 47 miliar barel. Artinya Namibia, negara yang sepanjang sejarahnya belum pernah mengekstraksi 1 barel minyak pun, kini sedang duduk di atas seperempat cadangan minyak Amerika. Dan seketika itu juga nama-nama besar seperti Shell, Total Energies, Qatar Energy mulai berdatangan. Seperti ketika pertama kali minyak ditemukan di Texas pada tahun 1901, semuanya berubah dalam sekejap. Hanya ada satu perbedaan, orang Namibia tidak bersorak, tidak berbondong-bondong membeli saham, tidak membangun rig minyak tradisional. Mereka hanya diam. Karena mereka sudah terlalu terbiasa dengan skenario ini, punya sumber daya, tapi bukan milik sendiri. Orang luar datang mengeksploitasi, lalu orang luar yang membawanya pergi. Penduduk asli berdiri di luar permainan, hanya tersisa debu emisi dan janji-janji. Kembali ke kehidupan nyata di Namibia. Mari kita perbesar pandangan dan rasakan ruang di tempat ini. Namibia bukan hanya sebuah negara, ia adalah sebuah planet lain yang bisa kamu lewati dengan mobil di tengah keterasingan mutlak. Di Namibia, kamu bisa menempuh ratusan kilometer tanpa bertemu siapapun, tanpa pompa bensin, tanpa rumah penduduk, tanpa satupun tiang lampu. Hanya ada angin pasir dan cakrawala samar, membuatmu merasa seperti sedang melintasi sebuah planet lain, bukan bumi. Gurun Namib, wilayah pasir tertua di planet ini, membentang hingga ke tepi laut di mana gundukan pasir merah menyala menjulang tegak seperti tebing. Saat mendaki ke puncak Dune 7, kamu tidak hanya melihat hamparan pasir, tetapi juga merasakan kesendirian di tengah keabadian. Ketika malam tiba, Namibia kembali membuatmu terpesona dengan cara berbeda. Tanpa cahaya buatan, tanpa polusi, tanpa suara. Hanya langit malam hitam pekat, di mana Bima Sakti terlihat jelas dengan mata telanjang dan jutaan bintang berkilau, seperti berlian yang ditempel di atas kain beludru. Lalu pada siang hari alam liar mengepungmu. Gajah, zebra, singa melintas di jalan tanpa kandang, tanpa pengawasan. Kamu tidak sedang pergi safari, kamu sedang hidup di tengah safari. Dan justru dalam keterasingan mutlak itulah kamu mulai mendengar jelas suaramu sendiri. Tanpa wifi, tanpa dering telepon, tanpa media sosial, hanya ada kamu dan dunia purba yang berbisik dengan tenang, selamat datang kembali pada kesederhanaan. Jika kamu ingin tahu apa yang benar-benar dimakan orang Afrika untuk bertahan hidup di gurun dan terik matahari, maka inilah tempat untuk memulainya. Hidangan paling populer adalah kapana, daging sapi yang diiris tipis, dipanggang langsung di atas arang pinggir jalan, ditaburi garam, cabai pedas dan dimakan dengan tangan. Tanpa piring, tanpa pisau garpu, hanya selembar kertas koran, beberapa potong daging gosong di tepi dan
rasa lezat yang sulit dipercaya. Penduduk Namibia bagian utara biasanya makan bubur jagung kental, disebut osifima, dimakan bersama sayuran liar rebus seperti ombidi atau jeruan sapi rebus afwal. Setiap suapan adalah bagian dari memori kolektif, diwariskan dari generasi ke generasi. Hidangan khas dari daerah Sungai Zambezi adalah ikan panggang utuh ditangkap langsung di dermaga, dibumbui ringan dengan garam dan rempah, lalu dipanggang dengan kayu kering. Tidak ada bumbu rumit, tetapi kesegarannya begitu luar biasa, hingga tidak membutuhkan tambahan apapun. Dan jika kamu bertanya apa yang mereka minum, bukan bir industri, melainkan bir tradisional Omalodu dibuat dari millet atau jagung, kental sedikit asam dan biasanya diminum bergiliran. Setiap orang satu tegukan berbagi seperti sebuah ritual komunitas. Berbicara tentang kehidupan nyata di Namibia, ini adalah negara dengan kontradiksi yang luar biasa. Di satu sisi adalah gurun dan desa-desa yang hidup seperti abad ke-18. Di sisi lain, ada kota-kota rapi, tenang, bersih layaknya Eropa. Ibu kota Windhoek adalah bukti paling jelas. Sebuah kota kecil tetapi tertata modern dan memiliki ritme hidup yang mengejutkan lambat. Kamu bisa minum cappuccino di kafe bergaya Jerman, mengendarai mobil melewati jalan raya rindang, dan menangkap sinyal 4G yang bahkan lebih kuat daripada banyak negara maju. Di pusat kota berdiri gedung perkantoran, bank, pompa bensin, restoran, steakhouse. Seolah kamu sedang berada di sebuah kota kecil di Texas, hanya saja papan namanya dalam bahasa Jerman. Namun meninggalkan Windhoek hanya 30 hingga 40 menit semuanya lenyap. Kamu kembali bertemu jalan tanah desa-desa kecil, dari lumpur anak-anak berlari tanpa alas kaki, dan penduduk yang menggunakan air hujan yang ditampung untuk memasak. Itulah dua dunia yang berjalan paralel, satu dunia terhubung dengan global, dan satu dunia hanya terhubung dengan alam. Infrastruktur di Namibia sebenarnya cukup baik. Jalan raya baru, sistem postmodern terbaik di Afrika, bandara internasional yang bersih dan aman. Pemerintah sedang mendorong proyek-proyek energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya, tenaga angin di sepanjang pantai dan wilayah terpencil. Mereka juga membuka pintu investasi dengan sistem pajak yang ramah, tanpa pajak warisan atau pajak keuntungan modal. Namun kesenjangan kaya miskin tetap terlihat jelas. Orang kaya mengendarai Toyota Land Cruiser di kota. Orang miskin masih menggembala sapi di bawah terik matahari 40 derajat di pedesaan. Jika kamu pernah ke Kenya untuk melihat singa, pernah ke Mesir untuk melihat piramida, maka Namibia adalah tempat yang membuatmu merasakan dunia dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Bukan melalui kaca mobil jeep, melainkan dengan seluruh kulit napas dan keheninganmu. Namibia adalah surga bagi pengalaman yang tidak diperuntukkan bagi keramaian. Kamu bisa memulai dengan Taman Nasional Etosha, salah satu kawasan konservasi satwa liar terbesar di Afrika. Di sini singa, gajah, antelop, dan badak berjalan bebas tepat di depan mobilmu, tanpa pemandu, tanpa pagar, hanya kamu dan alam. Berikutnya adalah Fish River Canyon, ngarai terbesar kedua di dunia hanya setelah Grand Canyon di Amerika. Namun berbeda dalam satu hal, tidak ada bar wisata, tidak ada suara manusia. Kamu bisa berdiri berjam-jam di tepi jurang dan mendengar angin seakan berbisik kisah jutaan tahun. Lalu ada Skeleton Coast, garis pantai penuh kabut dan bangkai kapal karam yang dijuluki sebagai kuburan samudra. Kamu akan melihat kapal-kapal berkarat yang terlupakan di tengah pasir, seperti adegan dari film pasca apokaliptik. Jika kamu menyukai tantangan fisik, daki Dune 45 di Gurun Namib, tempat setiap langkah di atas pasir adalah sebuah pertarungan dengan gravitasi. Tetapi ketika kamu berdiri di puncak melihat matahari terbit di balik hamparan pasir merah, menyala, setiap tetes keringat terasa pantas. Dan jangan lewatkan malam Namibia, bentangkan kain berbaring di bawah langit, tanpa lampu listrik, tanpa kota, tanpa suara mobil, hanya ada Bima Sakti dan napasmu sendiri yang teratur. Kehidupan di Namibia mungkin tidak mudah, tetapi ia nyata, tanpa kepalsuan, tanpa hiruk-pikuk. Dan mungkin di dunia modern yang terlalu banyak pilihan, justru tempat-tempat seperti Namibia adalah yang paling kita ingat lama. Namibia bukan hanya sebuah negara asing, melainkan sebuah cermin bagi dunia modern untuk berkaca. Sebuah tempat yang sekaligus liar hingga menakutkan, namun begitu nyata hingga membuat kita terdiam merenung.
Berapa banyak hal yang kita anggap sebagai kemajuan, ternyata justru menjauhkan kita dari alam, dari sesama manusia, bahkan dari diri sendiri. Lalu negara mana yang ingin kamu telusuri berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di sanalah petualangan kita akan berlanjut. Bagikan video ini kepada teman atau orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan riset cara pandang tentang kehidupan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersama menjelajahi berbagai tempat unik, menakjubkan, dan sejujur-jujurnya di dunia ini.